Jumpa kembali dengan saya di acara Renungan Alkitab Jemaat Awam. Sebentar saya akan minum dulu. Kali ini kita akan membahas satu tema. Saya berikan tema haus yang berbeda. Mari kita akan baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan perhatikan bagian ayat itu. Saya akan baca buat saudara dengan judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Haus yang berbeda. Kita perhatikan. Marta begitu haus. "Tuhan, kau tidak peduli. Mengapa engkau membiarkan saudaraku Maria dan aku bekerja seorang diri?" Dia perlu dipuji Tuhan. Dan dia perlu dipuji orang-orang sekitarnya. Dia haus pujian itu. Dalam bekerja, dalam kesibukannya, ada satu kehausan dalam hatinya. Dalam Amsal 27 ayat 2, "Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri." Kita perhatikan, kalau kita banyak aktivitas pelayanan dan kita merasa sibuk sekali dan kita mulai menilai, aku lebih sibuk dari yang lain, aku lebih berharga bernilai daripada yang lain. Yang lain kenapa tidak bantu aku? Mulai mempersalahkan orang lain. Artinya apa? Ada satu kehausan yang belum terpenuhi dalam hati kita, pujian orang-orang terhadap aktivitas kita. Sampai akhirnya kita bilang, "Tuhan, kau tidak peduli." Kita tuntut Tuhan untuk memuji diri kita. Mari kita lihat apa yang dilakukan Maria. Dia duduk di kaki Yesus, terus mendengarkan perkataannya. Maria juga haus. Tapi haus apa? Haus mendengarkan firman Yesus. Firman Kristus dia dengar. Karena dia begitu hausnya. Dia duduk dekat kaki Yesus. 2 Korintus 10 ayat 17-18. Mari kita perhatikan. "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan." Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Maria tidak berkata satu kata pun, tapi Yesus yang mengatakannya. Maria mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tapi engkau Marta, engkau khawatir akan banyak perkara. Itulah pujian Tuhan untuk Maria. Barang siapa bermegah, artinya apa? Kita lihat sama-sama. Galatia 6 ayat 14, Paulus berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Itulah kemegahan Paulus. Ketika kita mendengar firman, kita mengerti, kita orang berdosa. Dan Allah begitu mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati menanggung seluruh hukuman dosa. Sehingga darahnya mencucikan hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Hidup kita bukanlah apa yang kita perbuat, bukan. Tapi apa yang telah Kristus perbuat dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
Tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan apa yang aktivitas kegiatan agamawi kita. Bukan semua apa yang kita bisa lakukan. Tapi semata-matanya Yesus yang mati dan bangkit buat kita. Itulah hidup kita. Kita perhatikan sebagai penutup Yohanes 10 ayat 27-28. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah jaminan orang-orang yang hidup mendengarkan firman dan mengerti Yesus mati dan bangkit buat kita, buat saudara dan saya. Apapun yang nanti kita lakukan, aktivitas keagamaan, aktivitas pelayanan kita mengerti, kita lakukan untuk Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Puji Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir